Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardoyo Dingkol. Saya salah satu peserta Latsar CPNS Kemenak tahun 2025. Saya dari instansi YIN Gorontalo. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan pengalaman dan hal apa yang saya dapatkan pada materi manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, khusus pada manajemen ASN, pada umumnya itu adalah seluruh upaya pengelolaan pegawai ASN yang meliputi perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pembinaan ASN. Berdasarkan asas merit, tujuan utamanya adalah menciptakan ASN yang profesional, netral, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, kemudian materi yang dibawakan oleh narasumber itu sangat sistematis disertai studi kasus sehingga saya lebih mudah memahami penerapan manajemen ASN dalam lingkungan birokrasi. Nah, sehingga saya juga lebih mudah memahami soal prinsip manajemen ASN seperti yang saya paparkan pada slide ini. Yang pertama adalah sistem merit, kemudian netralitas ASN, kemudian profesionalitas, akuntabilitas, dan kesejahteraan ASN. Dalam pembelajaran manajemen ASN, saya juga memahami bahwa ruang lingkup manajemen ASN itu mencangkup seluruh proses pengelolaan pegawai, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan atau rekrutmen ASN, pengembangan kompetensi melalui diklat dan pelatihan penilaian kerja dengan SKP, pemberian penghargaan dan sanksi, hingga promosi mutasi dan pemberhentian pegawai. Nah, semua proses ini itu dijalankan dengan prinsip sistem merit, netralitas, dan profesionalitas agar ASN mampu memberikan pelayanan publik secara optimal dan berintegritas, sebagaimana yang saya dapat pada materi manajemen ASN. Sebagai ASN, saya memiliki hak untuk mendapatkan gaji tunjangan, pengembangan kompetensi, cuti, perlindungan hukum, serta penghargaan atas kinerja. Nah, di sisi lain, saya juga memiliki kewajiban setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menaati aturan dan melaksanakan tugas dengan profesional, menjaga netralitas, dan mengutamakan kepentingan publik. Nah, hak dan kewajiban ini menjadi tanggung jawab moral saya sebagai pelayan negara yang harus bekerja jujur, adil, dan penuh integritas. Sebagai ASN, saya belajar bahwa disiplin, pengembangan karir, dan manajemen kinerja adalah kunci profesionalisme. Sistem disiplin ASN itu mengatur kewajiban dan larangan ASN dengan sanksi tegas bagi pelanggaran ringan, sedang, maupun berat untuk menjaga integritas. Nah, pengembangan karir itu dilakukan berbasis kompetensi melalui pola karir jabatan administrasi, fungsional, dan pimpinan dengan prinsip meritokrasi. Nah, sementara manajemen kinerja fokus pada penilaian berbasis sasaran kinerja pegawai atau SKP dan perilaku kerja yang adil dan terukur. Sehingga ASN dituntut untuk terus meningkatkan kinerja sekaligus mendapatkan penghargaan atau sanksi sesuai prestasi kerja. Seperti halnya yang saya dapatkan pada materi manajemen ASN. Pada materi manajemen ASN, saya belajar banyak tentang pengelolaan ASN, sehingga saya berasumsi bahwa manajemen ASN ini merupakan fondasi yang sangat penting dalam mewujudkan birokrasi yang modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, penerapan sistem merit atau pengembangan kompetensi dan penegakan disiplin menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan ASN untuk menuju pelayanan publik yang berkualitas. Pada materi Smart ASN, saya juga belajar banyak tentang bagaimana menjadi ASN yang kompeten, profesional, dan terus beradaptasi dengan teknologi untuk menjawab tantangan masa depan. Nah, sebagai ASN masa kini, saya belajar bahwa menjadi Smart ASN itu berarti harus cerdas dalam keahlian, memiliki keterampilan manajerial, berperilaku baik, bertanggung jawab, dan yang paling penting adalah melek teknologi. Smart ASN juga mengharuskan kita untuk mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan literasi digital ASN atau literasi media.
Nah, sebagai ASN di era digital, saya menyadari bahwa pentingnya literasi digital sebagai bagian dari kompetensi wajib. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga kecakapan dalam mengakses informasi secara cerdas. Nah, mengelola data dengan bijak serta berkomunikasi secara santun di ruang digital. Nah, ASN itu dituntut tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu memilah dan memilih informasi yang benar, menghindari hoaks, dan menjaga etika bermedia sosial, dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang cepat, transparan, dan profesional. Setelah mempelajari materi Smart ASN, saya berkesimpulan bahwa Smart ASN adalah fondasi bagi aparatur negara agar menjadi sosok yang profesional, modern, berkarakter, baik, dan melek teknologi, sehingga mampu menghadapi tantangan dan pelayanan publik di era digital dengan lebih efektif dan efisien. Secara umum, pembelajaran ini memberikan saya pemahaman utuh tentang bagaimana ASN dituntut untuk berkembang menjadi pelayan masyarakat yang berkompeten, berintegritas, dan mampu beradaptasi di era modern. Saya menyadari bahwa menjadi ASN bukan hanya soal status, tetapi sebuah komitmen untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.